Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu lagi. Ketemu lagi dengan saya Adiansah Dompu dalam acara Mbolowiki Online. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang eh, situs-situs bersejarah di Dompu. Dalam hal ini kita akan membahas situs kuno Dorompana. Di Dompu seperti kita ketahui ada banyak sekali situs-situs kuno. Ada Nangasia di HUU ya. Ada juga di Kandai 1, Dorompana dan Dorobata. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang situs Dorompana bersama Ibu Niputu Eka Juliawati dari Balai Arkeologi Bali untuk wilayah kerja Bali, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk situs-situs lainnya, insya Allah kita akan bahas lagi di kesempatan berikut. Ibu Niputu Eka Juliawati adalah seorang peneliti dari Balai Arkeologi dan Pasar. Beliau bersama tim telah sekitar dua kali atau beberapa kali ya telah melakukan penelitian di Dorompana. Di sana ditemukan ya apa saja yang ditemukan, apa saja kesimpulan Balai Arkeologi, nanti kita akan bahas bersama Ibu Eka Juliawati. Saya akan mengundang Ibu Eka sekali lagi ke siaran langsung ini untuk kita sama-sama mencari tahu bagaimana kehidupan masa lalu Dompu lewat situs kuno Dorompana. Saya akan mencoba lagi untuk maaf, bergabung dengan Ibu Eka. Sebentar ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut serta dalam diskusi ini, bisa berinteraksi dengan kami, dengan saya host dan pembicara Ibu Eka lewat komentar di bawah. Silakan ajukan pertanyaan ataupun pendapat yang ingin disampaikan ke Ibu Eka. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bersama beliau. Saya masih mengundang Ibu Eka untuk tersambung di channel kita. Oke, kita sudah sedang tersambung dengan Ibu Eka. Kita tunggu sambungan video kamera bersama beliau. Nah, di Kelurahan Kandai 1 itu bisa kita katakan wilayah yang syarat dengan peninggalan masa lalu Dompu ya, di Kelurahan Kandai 1. Disitulah Balai Arkeologi Bali, Bu Eka dan tim, itu memfokuskan penelitiannya.
Ya, sekarang kita sudah tersambung dengan Ibu Eka. Selamat siang, Ibu Eka. Selamat siang. Apakah Cek, satu, suara dua, saya, tiga. ya, apa suara saya sudah bisa didengar? Ya, tunggu sebentar Mas Adi. Ya, siap. Cek, satu, dua, tiga. Halo, Ya, cek satu, dua, tes, satu, tiga. dua, Ibu Eka, tiga. suaranya sudah kedengaran, gambarnya jelas. Apakah suara Mhm. saya terdengar? Iya, sudah jelas. Rupanya Siap, tadi alhamdulillah. pakai laptop nggak bisa. Ini saya coba ganti pakai HP baru bisa. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Heeh, Ya, alhamdulillah. iya. Akhirnya kita bisa Mhm. terkoneksi di sini, Ibu Eka. Jadi, Iya. Boloweki itu bahasa Dompu ya. Kalau di Indonesia kan Mhm. itu seperti musyawarah lah, musyawarah gitu. Kita membahas sesuatu tema topik. Kali ini kita ingin membahas tentang situs Dorompana, Bu Eka. Saya Iya. pernah membaca tulisan Bu Eka di dalam sebuah laporan jurnal, itu Mhm. bagus sekali. Kami ingin di Dompu ini pengen menengok masa lalu kami, Bu Eka. Dan alhamdulillah Balai Arkeologi Bali telah berusaha untuk mengungkap tabir hitam masa lalu kami itu, Bu Eka. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Balai Arkeologi Bali untuk wilayah kerja Bali, NTB, dan NTT karena telah membongkar rahasia-rahasia Dompu yang selama ini tertimbun. Mhm. Nah, kami ingin dalam diskusi ini kami ingin Mbak Eka, pengen lebih mendalami hasil penemuan benda-benda purbakala di Dorompana. Saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Eka untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Adi. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang sedang Waalaikumsalam. menyaksikan uh, live video Facebook ini. Jadi terima kasih atas undangannya Mas Adi. Jadi di sini Siap. saya sebagai memimpin tim dalam 2 kali penelitian di situs Dorompana Dompu. Jadi Ya. dalam kali ini mungkin ingin berbagi menceritakan hasil penelitian yang sudah kami lakukan di situs Dorompana sebanyak 2 tahap. Ya. Jadi pertama-tama mungkin saya ceritakan dulu latar belakang penelitian di situs Dorompana. Jadi kala itu tahun 2016 kami datang Ya. dari Dorobente yang ceritanya waktu itu kami melakukan penelitian untuk mengungkap apa namanya peradaban Tambora di Oke. Kecamatan Pekat di Pekat. Ya. Ya. Nah, ketika penelitian di Pekat sudah berakhir, kami kembali ke Kota Dompu. Di sana menerima laporan dari Bapak Lurah Kandai 1, Pak Pak Dedi, Dedi. bahwa Ya. bahwa ada temuan berupa pecahan gerabah, pecahan keramik dan benda logam di Bukit Dorompana dan sekitarnya. Jadi waktu itu 2016 bukitnya masih utuh Mas, belum ada pembangunan. Sekarang kan ada pembangunan perumahan itu yang Ya. Ya. membuat Betul, betul. sebagian bukit itu dipapras dijadikan jalan masuk ke perumahan kan. Ya. Nah Ya. jadi waktu itu kami naik bukit, memang banyak sekali ada sisa-sisa pecahan gerabah terutama yang muncul akibat gerusan air hujan waktu itu. Nah, Ya. melihat temuan yang cukup banyak itu, kami merencanakan untuk penelitian di sana dan baru bisa terrealisasi tahun 2018. Itu merupakan tahap pertama. Oke, siap. Oke, jadi di tahun 2018 itu kami melakukan penggalian. Nah, waktu itu cerita dari masyarakat kan bukit itu terbagi dua, yang Mm-mm. dibatasi benteng batu yang sisa cuma bagian dasarnya aja. Nah, di situ menurut penuturan masyarakat ada kuburan kuno dan ada kuburan Ya. ketika udah masa Islam, di mana Oke. ada makam Sultan pertama, Sultan Syamsuddin. Nah, jadi di Ya. beberapa tempat itu sudah dilakukan penggalian liar oleh masyarakat, yang katanya di sana Mm-mm. ada eh,
harta karun lah dan sejenisnya. Ya, Jadi waktu ya. itu kami melakukan penggalian. Jadi hasilnya itu memang benar ada pecahan gerabah yang cukup banyak, keramik. Juga kami kumpulkan keramik yang ditemukan masyarakat, terus fragmen tulang rangka manusia, dan ada juga batu dimpa. Batu dimpa. Jadi mungkin Mas Adi belum pernah ya ke Dorompana. Ya, belum. Ya, di situ tuh ciri khasnya menurut penuturan masyarakat ketika sudah ketemu batu dimpa, batu yang bentuknya mungkin abstrak ya, kadang ada agak bulat dan macam-macam, dia pipih. Ya, Setelah batu ya. dimpa ditemukan pasti ada rangka manusia dan masyarakat berpikir setelah itu pasti ada bekal kubur, entah itu berupa keramiknya atau fragmen logam atau bahkan katanya ada yang pernah ketemu seperti cincin begitu menurut penuturan masyarakat. Ya. Nah, kemudian di waktu tahun 2018 itu rumusan masalah dari penelitian kami itu ingin mengetahui fungsi dari Bukit Dorompana itu sebenarnya apa. Sebab di situ itu kita temukan fragmen keramik, gerabah, rangka manusia. Jadi dari hasil analisis terhadap temuan keramik itu, jadi kan melalui keramik itu kita bisa tahu dari motifnya, dari mana keramik itu berasal dan dari abad keberapa, terutama untuk keramik Cina-nya. Jadi waktu itu keramik tertua yang ditemukan itu berasal dari dinasti Song, Cina dari abad 10 sampai 12 Masehi. Abad Kemudian 10 ya. dinasti 10 sampai 12. Kemudian dinasti Ming kurang lebih 14 sampai 16. Kemudian dinasti Qing dari 17 sampai 19. 17 sampai 19, oke. Jadi dari temuan keramik tersebut kita bisa menduga itu range waktunya sangat panjang dari abad 10 sampai 19. Jadi pemanfaatan Bukit Dorompana itu kami duga terjadi di beberapa masa yang kita tidak tahu apakah itu dimanfaatkan untuk fungsi yang sama atau tidak. Seperti yang kita lihat dari hasil temuan, kita kan temukan tulang rangka manusia, berarti ada penguburan kan? Kemudian temuan keramik menandakan adanya hubungan perdagangan. Jadi Kerajaan Dompu di masa itu sudah mengenal hubungan dengan dunia luar sebab keramik kan sudah pasti benda impor. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemukiman. Sebab penuturan masyarakat di lokasi yang di sebelah utara benteng itu dulu banyak temuan batu bata. Nah, batu bata itu mungkin serupa dengan yang ditemukan di Dorobata. Nah, dari kita dapat waktu itu saya dapat buku referensi dari Ibu Dau. Jadi syukur sekali Ibu Dau punya buku tersebut yang kami tidak duga ternyata banyak menyimpan informasi. Jadi di sana menurut catatan Held bahwa pemukiman yang ada di Dompu, Kesultanan Dompu pada masa lalu itu tidaklah berada di sepanjang jalan utama. Namun berada di atas bukit. The villages were probably not situated along the major roads, but possibly on a hilltop close to the river. Jadi berada di puncak bukit dekat sungai. Jadi bukan di jalan utama. Nah, pernyataan itu menguatkan bahwa di abad berikutnya mungkin di masa Kesultanan setelah masuknya pengaruh Islam, itu pemukiman di atas bukit. Jadi baik itu saat ini di Kandai 1 di Dompu kan di berbukit-bukit memang wilayahnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kampung-kampung mereka memang berada di situ. Cuman karena sejak tahun kalau nggak salah informasinya tahun 1960-an itu bata-bata sudah diambil masyarakat untuk membangun rumah baru. Jadi bata-bata peninggalan itu sudah
sudah hampir tidak bisa kita temukan lagi. Ya, Namun ya, oke, pernyataan oke. dari HELT itu sangat membantu ya, bahwa pemanfaatan Bukit Dorompana itu memang terjadi dari masa ke masa dengan pemanfaatan yang berbeda. Nah, dari Oke. penelitian tahap pertama itu, kita kan sekarang karena range waktu dari keramik itu sangat panjang, dari abad 10 sampai 19, kita perlu menentukan angka umur absolut, kronologi absolut pemanfaatan situs Dorompana. Maka itu Iya. kita susun penelitian tahap kedua. Nah, di penelitian tahap kedua ini, di tahun 2019, rumusan masalahnya untuk mencari kronologi absolut, kondisi lingkungan, dan budaya penguburannya. Jadi dari kondisi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar itu, kita coba merangkai ritual penguburan seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat di sana. Oke. Nah, dengan dibukanya 3 buah kotak ekskavasi, jadi kronologi absolut itu dapat kita ketahui dengan melakukan analisis carbon dating. Jadi Oke. carbon dating itu adalah analisis laboratorium di mana kita mencari sisa-sisa unsur karbon. Jadi menggunakan unsur organik yang ada di sisa artefak yang kita temukan. Dan itu kemarin kita lakukan di laboratorium Waikato di New Zealand. Wow. Oke, oke. Kemudian syukurnya di lokasi ekskavasi kemarin itu banyak sekali ditemukan arang. Jadi kita tidak kesusahan untuk mencari sampel. Cuman kita harus mempertimbangkan arang tersebut berdekatan dengan artefak lain apa. Misalnya kemarin itu kita kan temukan dua rangka manusia, rangka 1, rangka 2, meskipun tidak komplit. Yang rangka pertama itu cuman bagian kepala tapi sudah hancur dan beberapa giginya. Terus rangka 2 itu baru ditemukan bagian kranium, bagian atas, tengkorak atas. Cuman karena waktu mepet, jadi kita belum melanjutkan itu lagi. Dari kedua rangka tersebut, kebetulan berasosiasi atau berdekatan dengan fitur arang di dekat rangka tersebut. Jadi melalui analisis terhadap fitur arang tersebut, kita bisa mengetahui perkiraan umur pemanfaatan situs Dorompana sebagai kubur tersebut. Oke, oke. Ya, siap. Jadi waktu itu temuan lainnya masih sama dengan penelitian tahap sebelumnya, cuman ada gerabah, keramik, tulang manusia dan hewan. Jadi di hewan itu kita temukan bagian tulang belikat kuda. Kemudian ada pula batu andesit. Jadi batu andesitnya itu sangat halus sekali. Ada kemungkinan batu andesit itu merupakan alat untuk memperhalus pembuatan gerabah. Jadi kalau mungkin rekan-rekan pernah lihat pembuatan gerabah dengan cara tradisional pakai ini, jadi itu dihaluskan dengan menggunakan itu. Nah, dari hasil analisis di New Zealand, jadi kita dapatkan angka umur tertua itu adalah 685 before present atau 685 tahun yang lalu. Cuman tahun sekarangnya itu dihitung dari tahun 1965. Jadi itu sudah merupakan kesepakatan internasional. Oke. Jadi itu ketemu angka sekitar akhir abad ke-13 dan abad ke-14. Karena ada plus minus 21 tahun, jadi saya di artikel terbaru saya sampaikan bahwa situs kubur ini berasal dari abad ke-14 Masehi. Takutnya kalau misalnya kita nggak hitung plus minus itu, kita sampaikan ketuaan kan nggak enak ya. Mending kita cari amannya di abad ke-14 gitu. Jadi itu penguburan pemanfaatan Dorompana sebagai penguburan itu berlangsung di abad ke-14, dari awal abad ke-14. Kemudian waktu itu kita juga mencari tentang kondisi lingkungan melalui analisis Victolit. Kita kerjasama sama UGM Mas.
Jadi Ya, kita ya, ajak salah seorang mahasiswa semester akhir yang akan menyelesaikan skripsinya ya. untuk mengetahui kondisi lingkungan pada masa itu. Jadi ketika kita mencari sampel tanah per layer tanah itu. Jadi ketika Dorong Panah dimanfaatkan sebagai penguburan, itu ditumbuhi semak belukar. Di lapisan lebih atas atau lapisan yang lebih muda, itu sudah ditumbuhi pohon-pohon berkayu. Kan nyatanya memang seperti itu sekarang, ada kapuk, randu, palem-paleman, Ya. duet. Ya, kalau nggak salah Duet, ya, ya. duet, ya. Buat duet, duet Itu. ya, ya. Jadi, iya. Jadi sekarang untuk informasi mahasiswa UGM yang saya sedang mengerjakan skripsinya, mencari keterkaitan antara penggunaan tumbuh-tumbuhan dalam ritual penguburan di Dorong Panah. Jadi sekarang sedang dalam proses, mudah-mudahan segera selesai. Nanti kalau udah selesai kan bisa disebarluaskan. Oke. Kemudian untuk budaya penguburan yang terjadi di sana itu menggunakan batu dimpa. Itu yang membuat dia menjadi mempunyai sebuah ciri khas. Ya. Batu dimpa itu menurut penuturan masyarakat asalnya dari kata apa? Batu timpa. Terus dia menjadi Ya. dimpa. Setelah saya baca beberapa referensi di situs Doromanto, juga ada hal serupa. Doromanto. Jadi bentuk-bentuk batu mirip di Doromanto. Cuma Ya. ketika penelitian di Doromanto beberapa tahun yang lalu belum dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui umur absolutnya. Jadi dugaan saya sih tidak berbeda jauh dengan yang ada di Dorompana. Nah, sumber batu, setelah waktu penelitian terakhir kemarin, saya mengajak seorang geolog dari geologi. Ya. Menurut beliau, batu tersebut merupakan jenis batuan diorit. Yang ternyata sumber batu diorit itu tidak jauh dari Dorompana. Itu tepatnya di masih sebelah kan Masjid Dorompana. Itu kan ada sumber batuan, terus di atasnya itu ada sarang walet. Ya. Ya, ternyata sumber batunya di situ. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa di tahun tersebut, di tahun awal 1400, itu masyarakat masa lalu sudah mempunyai ritual penguburan sendiri dengan memanfaatkan batu dimpa. Memang mungkin batu dimpa kita belum tahu fungsi sebenarnya seperti apa. Apakah dia itu cuman penanda kubur atau ada fungsi makna lain di selain itu ya, di balik penggunaan batu dimpa. Sebab di beberapa tempat itu ada juga yang mengatakan bahwa itu ditutup karena masyarakat percaya supaya roh si yang meninggal tidak mengganggu keluarganya yang masih hidup. Seperti ada ritual meletakkan pohon-pohon berduri, semak-semak berduri di atas kuburan. Ada juga yang ternyata meletakkan telur di ketiak mayat supaya roh jahat tidak mengganggu ke dunia manusia, seperti itu. Jadi referensinya banyak, cuman masih harus kita dalami lagi ya untuk itu. Kemudian temuan gerabah dan temuan keramik. Apakah itu merupakan bekal kubur? Itu yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebab belum ada kita temukan gerabah atau keramik dalam kondisi utuh. Mungkin saja disebabkan karena ini kan bukit, kemiringannya lumayan, terus erosi gampang sekali. Apa itu yang menyebabkan keramik dan gerabahnya jadi tidak pernah kita temukan yang utuh. Cuman beberapa kita rekonstruksi cuma dapat bagian lehernya saja, paling tidak kita tahu diameter gerabah itu berapa. Jadi sampai sejauh itu sih, karena belum ada yang utuh. Tapi kalau kita bandingkan dengan temuan di Bali misalnya nih, di situs Mawang, Sanur itu juga situs kubur.
Kebetulan itu bekal kuburnya masih utuh. Penempatan keramik-keramik juga masih jelas. Misalnya di atas kepala, di kaki, itu masih jelas. Terus ditemukan juga keramik dinasti Ming sekitar abad ke-14 juga. Fragmen logam juga ada. Nah, jadi mungkin hampir serupa. Terus di situs Ta'a. Situs Ta'a itu di beberapa tahun yang lalu rekan kami melakukan penelitian dengan kondisi rangka dan bekal kubur keramik itu yang masih posisinya masih bisa kita lihat. Jadi saya baca, kalau misalnya rekan-rekan ada yang tertarik, silahkan buka website Jurnal Forum Arkeologi. Mungkin kata kuncinya Dompu, itu akan muncul semua artikel. Oke, siap. Forum Jurnal Arkeologi. Forum Arkeolog. Ya. Ya, dia di webnya Kemdikbud. Siap. Kemudian itu ada situs Ta'a, rangka dan bekal kuburnya masih bisa kita lihat posisinya, keramik di kepala, kemudian ada di perut, di kaki, itu masih jelas. Cuman di tulisan tersebut, karena itu penelitiannya udah lama ya, saya peneliti yang kebetulan senior juga sudah pensiun, jadi saya tidak bisa menanyakan lebih jauh lagi. Memang tidak ditampilkan kronologi absolutnya. Mungkin bisa saya sampaikan kalau di antara penelitian di Dompu yang sudah melakukan analisis absolut untuk pertanggalan baru Dorompana saja. Selebihnya itu masih perkiraan dengan mungkin temuan keramiknya atau berdasarkan ciri-ciri lain. Jadi untuk kronologi absolut yang memang harus ke laboratorium itu baru ini. Karena memang prosesnya sangat panjang sekali. Kemudian apalagi ya? Kemudian ritual penguburannya, terkait itu tadi, gerabah dan keramik, itu masih merupakan next project rencananya. Karena kami juga menemukan di survei lingkungan, itu di sekitar Dorompana kan ada tanah merah, masyarakat menyebutnya tanah merah. Jadi tanah merah tersebut mungkin saja merupakan bahan dari gerabah-gerabah yang ditemukan di sana. Cuma di samping itu diperkuat dengan temuan batu andesit halus yang saya katakan tadi. Nah, itu sebenarnya proyek untuk tahap ketiga lah. Untuk nanti apakah itu ada yang gerabahnya itu kan ada yang kasar, ada yang halus. Apakah mungkin yang kasar itu dibuat lokal, yang halus itu impor dari luar? Kita masih harus cari data-data lebih lanjut tentang itu. Oke. Jadi tahap pertama penelitian Balar itu menemukan kuburan ya. Iya, batu dimpa itu yang menjadi ciri dan tulang rangka manusia. Oke. Dari hasil penemuan di tahap pertama ini, kira-kira secara arkeologis, bagaimana tingkat peradaban masyarakat Dompu saat itu, Bu Eka? Kalau cuma dari tahap pertama itu kita kan cuma tahu dari kronologi keramiknya. Keramik dari yang saya katakan tadi dari dinasti Song abad 10 sampai dinasti Qing abad 19 itu rentang waktu yang sangat panjang. Itu sekali. Dengan sistem politik dan segala macam yang sudah pasti berubah kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari temuan keramik saja, yang pasti sudah ada hubungan dengan dunia luar. Karena biasanya keramik itu kan cenderamata dari raja satu ke raja lain. Atau juga dalam sistem perdagangan dia kan juga harus dibarter dengan barang-barang tertentu yang mungkin tidak bisa dihasilkan oleh pedagang yang membawa keramik tersebut. Tapi keramik itu kan benda yang gampang berpindah tangan. Waktu itu kami belum bisa memastikan dari masa yang mana. Karena keramik gampang berpindah tangan. Misalnya bisa saja penduduk dari abad ke-16 mengkoleksi, seorang kolektor yang memiliki keramik dari abad 10. Bisa aja kita temukan di sana.
Maka dari itu penanggalan absolut sangat diperlukan. Tapi kalau dilihat dari peradaban, nah kita langsung jadi harus disambung ke tahap kedua ini. Penelitian tahap kedua itu yang kronologi absolut sekitar awal abad ke-14. Kalau saya kaitkan dengan informasi tentang Dompu yang kita bisa temukan di kitab Negara Kertagama yang dari Majapahit yang berangkat tahun 1365. Jadi itu sepertinya memang dari masa itu situs Dorompana dimanfaatkan sebagai situs penguburan. Hanya saja di banyak spekulasi yang saya baca mengenai keinginan Patih Gajah Mada untuk menaklukkan Dompu itu, kan salah satunya itu ada yang mengatakan bahwa Majapahit tidak benar-benar menguasai Dompu, tapi keinginan beliau adalah untuk mendapatkan putri dari kerajaan Dompu. Itu ada di buku yang saya sampaikan tadi oleh Bu Dau Nureida. Oke. Menarik sekali. Jadi berasal dari kurang lebih masa yang sama situs Dorompana itu. Sebentar Mas. Nah, itu pendapat dari Profesor Berg yang menyatakan bahwa Majapahit tidak benar-benar menguasai Dompu sebab dalam kitab Negara Kertagama Dompu tidak disebutkan sebagai bagian dari Nusantara atau dengan kata lain Majapahit tidak memiliki kekuatan politik di wilayah Sumbawa. Jadi Profesor Berg berspekulasi bahwa tujuan Majapahit melakukan ekspedisi ke Dompu adalah untuk membawa seorang putri dari kerajaan Dompu ke Majapahit, sehingga secara simbolis kerajaan Dompu merupakan subbagian dari kerajaan Majapahit, meskipun tidak benar-benar Majapahit menundukkan Dompu dan menjadikan Dompu. Itu salah satu referensi yang saya baca, sehingga tidak benar-benar pengaruh Majapahit itu merasuk ke Dompu, cuman Dompu memang sudah mempunyai budayanya sendiri di situ. Lagi pula tidak lama setelah itu kan pengaruh Majapahit sudah melemah ya, karena sudah mulai melemah. Awal abad ke-16 ya, di awal abad ke-16 sudah mulai melemah. Dan sehingga pengaruh Islam menguat di Sumbawa. Seperti itu yang saya baca. Jadi memang pada intinya di sana memang sudah ada sekumpulan masyarakat, atau mungkin yang pernah saya baca itu dikepalai oleh seorang Cuhi. Mungkin Mas Adi pernah dengar Cuhi. Ya. Jadi itu merupakan sebuah budaya asli sebelum kedatangan. Ya, mungkin sedikit tidak mendapatkan pengaruh, tapi menurut saya tidak terlalu banyak ya. Buktinya kan ada ritual penguburan seperti itu ya, memang budaya asli yang dimiliki oleh Dompu, saya rasa. Iya. Bu Eka, bahwa temuan-temuan keramik itu kan ada yang menunjukkan asal dari dinasti Song abad ke-10 ya. Abad 10 sampai 12. Artinya kalau kita bicara abad ke-10 itu kan tahun 900-an Masehi itu. Apakah kita bisa simpulkan bahwa di tahun 900-an atau abad ke-10 Dompu ini sudah eksis sebagai sebuah peradaban dan sebuah kerajaan? Atau udah sampai ke sana nggak kira-kira penelitiannya, Mbak? Kalau dilihat dari masa keramiknya, memang mungkin dari 10 sampai 12. Tapi kalau pemanfaatan sebagai penguburan, tadi kan abad ke-14. Penguburan dengan ciri penggunaan batu-batu itu kita sebut dengan tradisi megalitik. Dan tradisi megalitik ini berasal dari masa prasejarah yang masanya sangat panjang. Bahkan tradisi megalitiknya bertahan hingga abad ke-14 mungkin, dan setelah itu pun masih dilakukan. Jadi memang dari beberapa abad sebelum itu sudah berlangsung itu secara terus-menerus. Cuman
kalau kita bicara data yang akurat berdasarkan hasil analisis lab, ya memang kita masih bilang itu dari abad ke-14. Tapi tidak menutup kemungkinan memang dari abad sebelumnya sudah dilakukan tradisi itu. Kalau penelitian dilanjutkan lagi, kita bisa menemukan sebuah artefak dari umur yang lebih tua dari itu, ya mudah-mudahan saja bisa berlanjut nanti. Amin. 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 Sedikit banyak dari penjelasan Bu Eka, kita ini cukup terbuka pandangan kami tentang masa lalu Dompu ya. Karena penelitian ini jelas bukan sebuah mitos, tapi ini adalah penelitian ilmiah, jadi derajatnya tinggi sekali untuk diyakini gitu ya. Dan ini yang membuat kami merasa bangga, merasa bersyukur dan terima kasih juga kepada tim Balar Bali karena telah membuka rahasia yang selama ini ya bisa jadi kami hanya menganggap itu sebagai sebuah mitos atau apa, tapi ini kan terbukti secara ilmiah bahwa kemungkinan besar peradaban Dompu atau sebutlah peradaban ya, kalau nggak disebut kerajaan atau sebuah institusi negeri sudah eksis di abad ke-10 gitu, bisa dikatakan sedemikian. Bisa diduga ke sana ya. Karena paling tadi tidak kemungkinan ya. Kemungkinan ya, karena ada keramik yang ditemukan berasal dari zaman dinasti Song kan katanya gitu. Dinasti Song, ya. Ya. Masih ada yang bisa dilanjutkan sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Bu Eka? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan, Mas, supaya diskusinya dua arah. Siap. Itu kira-kira ada pertanyaan dari apa yang menarik dari Dompu sehingga Balar beberapa kali melakukan penelitian di sini? Yang menarik dari Dompu? Ya, pertanyaan dari Daidau Nurhaidah. Dari Budau. Ya. Halo Budau, mudah-mudahan sehat selalu. Beliau senang sekali mendengar kabar Bu Eka yang tampil itu. Ya, kami selalu ketemu Pak Mas. Kalau ke Dompu ya pasti ketemu Budau. Yang selalu menarik dari Dompu itu misterinya yang belum terungkap. Jadi pertama referensi minim, ya kan? Kayak memang kita beberapa ada catatan dari Israel M. Saleh. Kita mendapatkan datanya justru dari luar, dari negara Kartagama, dari mana gitu. Jadi yang membuat dia bikin penasaran karena emang sumber tertulisnya minim sekali. Jadi kami berusaha, apalagi terus terang saya sebagai generasi baru di Balar sendiri, sampai bongkar-bongkar itu dari Dompu itu penelitiannya di mana saja. Setelah saya dapat penelitiannya memang belum ada yang sampai ke tahap analisis laboratorium. Itu yang membuat saya penasaran sampai kemarin. Yang tahap pertama itu sebenarnya sudah direncanakan untuk analisis lab, tapi karena penelitiannya di akhir tahun dan kesulitan pengiriman ke luar negeri, jadi tidak bisa dilanjutkan karena biasalah pertanggungjawaban jadi nggak sempat kan untuk ke pusat. Kemudian yang di tahap kedua mungkin sudah jalannya, jadi berhasil kita untuk kirim sampel ke New Zealand itu. Jadi yang buat saya penasaran itu. Kemudian sumbernya cuma dari negara Kartagama itu aja satu. Jadi dengan mendapatkan kronologi absolut kemarin itu saya bahagia luar biasa. Jadi secara ilmiah berdasarkan analisis laboratorium yang akurat bahwa situs kubur itu berasal dari abad ke-14 dan itu bisa membantu menjawab penelitian yang bertahun-tahun lalu di situs Ta'a dengan
tinggalan batu dimpa yang serupa. Jadi saya rasa itu memang berasal dari kurun waktu yang sama. Iya. Jadi akan Kalau selalu menjadi membuat rasa penasaran. kalau Bu Eka, kalau kita bicara awal abad 14, itu berarti 1300-an awal. Sedangkan Iya. sedangkan Sumpah Palapa sendiri kan diucapkan di 1337-an lebih kurang Masehi. Itu kan masih masuk ke periode awal juga tuh abad 14 gitu. Penasaran juga mencari keterkaitan antara peristiwa-peristiwa ini. Dan yang kedua, mungkin ini juga menjadi masukan untuk tim Balar bahwa kita kan di Dompu ini kan ada sebuah legenda tentang Raja Tulang Bawang, putra mahkota Raja Tulang Bawang yang terdampar di Pantai Riwo Dompu. Gitu. Riwo ya? Pantai Riwo ya. Kalau kita lihat sejarah, baca sejarahnya, Tulang Bawang itu kan eksis di abad ke-7 ke-8. Kemudian mereka mengalami kemunduran pada saat Sriwijaya mulai naik. Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari lini masanya, timelinenya, peristiwa ini kan bisa diduga terjadi di abad ke-9. Tidak terlalu jauh dari abad ke-10 begitu Mbak Eka ya. Oh, iya. Ya, jadi gini, maksud saya kami sangat buta sekali tentang sejarah Dompu sebelum ekspedisi Majapahit. Kita punya beberapa catatan tentang sejarah Dompu setelah ekspedisi Pak Dompo. Sebelum Pak Dompo itu sama sekali blank kita, sama sekali blank. Tapi penelitian dari Balai Arkeologi Bali ini sedikit banyak membuka rahasia itu, tabir itu. Mudah-mudahan ke depan setelah penelitian lebih dalam akan ditemukan bukti ilmiah bahwa kejadian putra mahkota Tulang Bawang itu adalah fakta, bukan legenda saja, bukan cerita turun-temurun cerita rakyat saja. Kita berharap demikian Bu Eka ya ke depan. Karena jangkauan penelitian Balar ini sudah sampai ke abad 10. Dugaan itu sudah sampai ke abad 10. Sudah dekat sekali, sudah dekat sekali dengan zaman-zaman mundurnya kerajaan Tulang Bawang itu. Sehingga secara nakalnya pikiran saya, jangan-jangan putra mahkota Tulang Bawang itu adalah keluarga kerajaan Tulang Bawang yang melarikan diri dari kerajaan kejaran tentara-tentara kerajaan Sriwijaya, sehingga terdampar di Pantai Riwo. Dompu. Dugaan. Mudah-mudahan tim Balar bisa mencari bukti itu. Tulang Bawang. Ya. Terdampar di Pantai Riwo. Yang terdampar di Pantai Riwo ya. Ya. Sudah selisih cuma 1 abad ini Bu Eka. Artinya kita sudah mendekat, sudah sangat dekat sekali dengan timeline yang terjadi itu. Luar biasa, sangat. Iya, karena dari temuan keramik, ya. Monggo lanjut. Iya, karena dari temuan keramik itu kan kita tadinya dari abad 10 sampai teknologi absolut, kita temu angka 14. Jadi tidak terlalu melenceng lah dari apa yang kita duga sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dari kita dapat referensi tambahan ya untuk kerajaan Tulang Bawang ini. Ya. Ya. Karena cerita tentang putra mahkota Tulang Bawang ini masih sebatas cerita turun-temurun aja. Cerita rakyat. Legenda. Legenda ya. Jadi berharap cerita legenda ini tuh harus dikonversi ke cerita ilmiah gitu. Dengan penelitian dari Balai Arkeologi dan Bali. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu benang merahnya ya. Wah, luar biasa. Tapi kita bersyukur nih bahwa kita sudah bisa membongkar sedikit banyak
cerita masa lalu kami, Bu Eka. Iya, Mas. Jadi memang eh sesuatu yang masih misteri sudah terungkap sedikit demi sedikit. Sebenarnya ini kan hasil penelitian 2019. Ya, 2020 itu direncanakan melakukan sosialisasi hasil penelitian termasuk hasil carbon dating tadi. Cuman karena ya, terhalang pandemik dan segala macam, sepertinya ini menemukan cara yang baru ya untuk melakukan sosialisasi ya, dengan alat yang minim, jadi ya, apa betul. informasi tersebar luas. Mudah-mudahan tahun Ya, benar. depan atau selanjutnya kita bisa lakukan langsung di Dompu. Tapi Mas Adi di Jogja ya? Nggak masalah, bisa pulang. Kalau Mbak Eka ke sana, saya Iya, iya, pulang. iya. Setelah Mbak Eka Baik, baik. melahirkan, kapan ini Pak Mbak Eka? Bicara dulu nih, Mas. Kapan Eh, HTL-nya nih Mbak Eka? ya sekitar Juli, bentar Juli. lagi. Wah, semoga mudah dilancarkan, bayi dan ibunya sehat. Jadi setelah itu Ya, kita, amin Mas, doain. ya insya Allah nanti kita ketemu di Dompu untuk ekskavasi berikutnya, penelitian berikutnya. Mm-mm. Ya, ya. Baru tahap Masih 2, jadi masih masih banyak yang harus dieksplor. betul betul. Kami sabar menunggu kok sampai 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 sejarah masa lalu Dompu ini terungkap, tersingkap. Iya. Kemudian ini Mbak Eka, terkait Dorompana ini, eh, Mm-mm. apakah dulu selain pemukiman di atas bukit, apakah Dorompana itu juga bisa diduga adalah pusat kerajaan atau ada istana di sana di zaman itu? Kalau kalau menurut pendapat saya rasa tidak. Tidak. Karena di situ tidak ada penguburan, kemudian lain halnya dengan di Dorobata itu kan struktur batanya masih kelihatan jelas ya. Kalau di Dorompana enggak, mungkin lebih ke memang sempat dimanfaatkan untuk penguburan, kemudian sempat bermukim. Saya rasa cuma itu aja 2. Kalau untuk istana Iya. belum ada data yang mendukung itu. Belum ditemukan ya. Oke. Iya, iya. Mungkin di kesempatan berikutnya pada saat kita membahas tentang situs Dorobata, kita bisa eksplor lagi nih masalah itu. Oke, Kalau nanti Dorompana tinggal sendiri kontak. sudah dua kali ya kalau Dorompana. Sudah 2 kali penelitian. Iya, Sudah tahap. 2018 dan 2019. Ya. Sudah 2 Biasanya kali. Mbak Eka kalau penelitian seperti ini tuh berapa tahap biasanya untuk sampai di tahap kesimpulan itu? Rata-rata. Nah, kalau Dorobata sendiri seingat saya itu sudah tahap 18. 18. Dan mungkin akan menuju tahap kesimpulan. Tapi kalau menurut kalau perencanaan saya untuk Dorompana itu, jadi di setiap tahap itu harus ada kejelasan apa yang akan dicari. Dan kebetulan sistem penelitian sekarang tuh memang ada menuju ke arah yang lebih baik, ada perubahan dari sebelumnya, sebab kita sekarang boleh mengajak ahli-ahli lain dari instansi lain dan tidak terbatas. Jadi itu yang menyebabkan kami lebih optimis bahwa dengan tahap yang tidak terlalu banyak dan berlarut-larut, tapi kita sudah dapat kesimpulan yang lumayan lah untuk referensi Ya. mengungkap sejarah Dompu. Karena teknik penelitian pun kan sekarang sudah berkembang ya. Sudah berkembang Ya. jauh ya. Ya. Luar biasa nih Mbak Eka. Penjelasan Mbak Eka ini sebentar tapi padat. Dan yang padat ini sangat sangat membantu kami untuk membuka tabir masa lalu itu. Sedikit banyak kami sudah paham, sudah bisa menggambarkan bagaimana kami dulu, leluhur kami. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi untuk kita sebenarnya pengen menggali peradaban leluhur di Dompu. Sejauh mana sih sudah berkembang seperti ritual budaya itu mereka sudah dengan nilai-nilai luhur sendiri.
Kemudian yang kita bikin penasaran sekarang adalah dari segi teknologi. Sejauh mana mereka sudah mengenal teknik pembuatan gerabah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya di Tanah Merah itu untuk dibuat menjadi gerabah. Dan ada beberapa gerabah yang sangat halus yang menurut dugaan Pak Sony dari Pusat Arkeologi Nasional itu adalah impor. Tapi Mm-mm. itu baru dugaan. Kami juga harus membuktikan dengan analisis lab jika memang tanah pembuat gerabah itu berasal dari tempat lain, ya kita bisa pastikan itu memang impor. Kalau memang impor berarti sudah ada hubungan dagang dengan kerajaan lain atau wilayah lain. Jadi kita bisa tahu betapa mereka sudah mengenal globalisasi zaman itu. Ya, ya. Ya kan? Dari penelitian lah itu bisa dibuktikan ya bahwa Mm-mm. kalau tanah yang digunakan di Gerabah itu berbeda dengan struktur tanah di situ, udah dipastikan Mhm. itu pasti impor dari daerah lain, dari wilayah lain. Mm-mm. Iya. Dalam dunia arkeologi itu disimpulkan bahwa terjadi hubungan dagang antara wilayah itu dengan wilayah lain. Seperti itu ya kira-kira. Iya, betul sekali. Kalau Iya, betul sekali, Mas. ya sampai ke Cina loh. Cina kan jauh. Iya, Bagaimana? itu sudah sampai Itu di Dompu. lanjut. Oh ya, itu tambahan ada keramik Thailand juga dan keramik Vietnam. Tapi yang Thailand itu abad ke-14, cuman yang Vietnam itu kata Bapak Sony pertanggalannya belum. Karena fragmen yang ditemukan kecil. Kalau Thailand abad 14 ya. Iya, abad 14 juga. Jadi range waktunya tidak meleset dari temuan keramik dan kronologi absolut. Jadi kita bisa pastikanlah itu dari abad ke-14, situs kubur Dorompana. Iya. Saya baca kembali penjelasan Mbak Eka tadi, dari abad ke-10 sampai abad 19 itu kan 900 tahun, 9 abad. Ya, Itu sebuah rentang waktu yang sangat panjang peradaban. Pada saat ditemukan barang-barang benda-benda purbakala di Dorompana, keramik iya, ya, keramik. iya. Ada nggak sih perbedaan antara keramik yang di abad Apanya Mas perbedaannya? Tadi agak putus-putus ya, suaranya. ya perbedaan keramik yang diperkirakan dari abad 14 atau abad 17. Oh, umum. Nah, kalau seandainya Mas nanti pulang ke Dompu, itu di Ya, Pak Lurah masih kita simpan keramik yang temuan warga. Itu ya. sudah kami beri keterangan berasal dari mana. Ada salah satu cirinya itu yang dari dinasti Song abad 10 sampai 12 itu dia masih monokrom. Uh, Monokrom. Warnanya abu-abu, jadi terlalu banyak. Kalau saya lihat tidak terlalu banyak hiasan gitu, tidak terlalu banyak gambar-gambar. Kalau di buku panduan keramik itu juga setiap keramik dari setiap dinasti itu mempunyai ciri khas. Misalnya dia pakai lukisan floral dan sejenisnya. Kemudian yang paling muda dari dinasti Qing itu penampang. Kalau dia pecah itu kan putih sekali kelihatan, kaulinnya banyak. Ya. Nah, jadi itu penanda dia salah satu juga merupakan cirinya, tapi kebanyakan sih cirinya dari motifnya. Ada yang misalnya warna biru itu dari dinasti apa gitu. Jadi memang ada pembedanya. Dan waktu penelitian tahap pertama kami ngajak Pak Sony yang merupakan ahli keramik dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jadi kami juga berguru sama beliau untuk analisis keramik yang ada di kantor lurah sekarang. Siap. Baiklah, kita sudah nggak terasa, kita sudah 1 jam lebih. Baik, Kak.
Ya. Kalau disimpulkan apa yang kita diskusikan kali ini, sepertinya ini apa? Sebelum masuk ke kesimpulan, berbicara tentang sejarah ini kayaknya nggak cukup 1 jam 2 jam ya Mbak, nggak cukup satu sesi kayaknya. Iya, nggak terasa Harus satu. sekali. Ya insya Allah ke depan mereka kita akan undang lagi, karena begini, kenapa kami berinisiatif untuk mengadakan acara Bolowiki online ini. Kita harus pertama berterima kasih dulu kepada COVID-19 yang telah membuat kita stay at home, sehingga ya beginilah kesibukan orang-orang di stay at home tuh ya. Yang kedua, ternyata publik, terutama generasi muda, lebih suka mendengar dan menonton ketimbang membaca. Bahwa literasi itu kan menurut saya tidak berbentuk tulisan ya. Literasi kan juga bisa berbentuk video dan audio kan. Sehingga yang seperti ini juga menjadi bahan literasi, menjadi bahan kita untuk mensosialisasikan gagasan dan segala macam itu. Ada aplikasi yang bisa digunakan untuk live seperti ini, kayak Zoom, kayak Google Meet dan lain-lain itu. Tapi kalau dilihat dari luas cakupannya, Facebook Live ini sebenarnya masih bisa lebih luas, yang pertama. Yang kedua, videonya bisa kita simpan di beranda, sehingga kapanpun ditonton oleh orang-orang yang tidak sempat live itu bisa. Seperti itu. Iya. Nah, itulah kenapa saya akhirnya Bolowiki online ini diadakan di Facebook Live. Seperti itu, Mbak Eka. Itu latar belakangnya. Banyak hal yang kita ingin jelaskan ke Dompu tentang Dompu sendiri. Walaupun saya tinggal di Jogja, tapi ketertarikan dan ya perhatian saya ke Dompu itu kan tidak dibatasi oleh jarak. Mudah-mudahan saya berharap dengan acara-acara seperti ini, pengetahuan publik Dompu tentang sejarahnya sendiri, identitasnya sendiri, itu bisa meningkat. Di tengah, seperti kata Mbak Eka tadi, di tengah keringnya literasi tentang Dompu, ya kita berharap ya hal-hal seperti ini juga bisa menjadi alternatif, walaupun bukan yang utama, Mbak Eka ya. Iya. Ya. Betul sekali Mas Adi. Jadi dari hasil penelitian ini juga kami sekarang diharapkan untuk selalu ada output dari setiap penelitian yang dilakukan. Jadi 2018 seperti yang Mas Adi sudah baca, artikel pertama sudah terbit tentang Dorompana. Kemudian mudah-mudahan tahun ini bulan Oktober sudah terbit yang kedua. Sekarang sedang proses di redaksi. Jadi kami juga mengadakan acara Rumah Peradaban di Dompu. Jadi itu untuk mengenalkan sejarah Dompu juga ke khususnya targetnya itu adalah peserta didik. Jadi tahun lalu sudah diadakan, kami membuat buku yang sifatnya lebih populer, yang lebih gampang untuk dimengerti oleh anak didik. Jadi bukunya mungkin masih ada di kantor lurah beberapa. Nanti rencananya karena situasi COVID seperti ini, kegiatan tersebut harus tetap berjalan, tapi kita mengganti beberapa yang tadinya kita ke Dompu, jadi kita hanya mengirimkan buku pengayaan edisi pemutakhiran. Mungkin nanti saya bisa kirim satu ke Mas Adi untuk putrinya ya. Iya, terima kasih. Siap. Nanti di sekitar September lah, bulan September. Jadi kami jarak jauh dengan kita juga mengadakan sosialisasi bersama guru-guru lewat Zoom meeting. Itu rencananya nanti. Karena program harus tetap jalan, tapi dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Iya. Atau misalnya boleh Bolo Group siap memfasilitasi kalau Balar pengen mengadakan siaran-siaran online seperti ini.
kita siap. Dan alhamdulillah karena Bolo ini kan sudah seperti sudah dianggap sebagai grup khusus sejarah dan budaya gitu. Sehingga banyak yang kita yang pengen mengetahui tentang sejarah dan budaya Dompu, ya kebetulan posting di Bolo juga sering sih, itu jadi bisa jadi alternatif begitu. Ya, nanti saya sampaikan ke panitia untuk keterlibatan teman-teman dari pecinta budaya, karena memang sangat berpengaruh sekali ya penyebaran informasinya, jadi lebih luas lah untuk itu. Ya, betul. Sebuah kehormatan mereka Bolo bisa bekerja sama dengan Balai Arkeologi Bali, bisa kehormatan juga bisa mengundang Bu Eka menjelaskan tentang Dompu di sini. Iya, menjadi kasih. Sebuah hal yang menarik saat orang bukan orang Dompu tapi bisa menjelaskan tentang Dompu kepada orang Dompu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Balai Arkeologi Bali, mudah-mudahan Bu Eka dan kawan-kawan di Balar Bali selalu dianugerahi kesehatan dan kekuatan. Bu Eka melahirkan dengan lancar, dimudahkan semuanya, sehat. Ya, amin. Ibu dan bayi. Setelah semua selesai, nanti setelah bayi sehat, ibunya udah kuat, melanjutkan lagi pencerahan kepada orang-orang Dompu, datang ke Dompu lagi untuk meneliti tentang rahasia Dompu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Bu Eka atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya Mas Adi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi sama rekan-rekan lain juga di Dompu. Siap, insya Allah. Ya, saya terkesan atas keramahan kawan-kawan di Balar Bali waktu saya itu ketemu di 2018 ya. Di 2017 itu. 17 ya. 2017 pertama kali kenalan dengan Bu Eka dan kawan-kawan. Luar biasa. Terima kasih. Untuk para pemirsa sekalian, dari penjelasan Bu Eka tadi, kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, peradaban Dompu bisa kita tarik jauh ke belakang di abad ke-10, walaupun walaupun umur absolutnya itu adalah di sekitar abad 13 sampai 14, 13 akhir sampai 14 awal. Ini menunjukkan bahwa peradaban Dompu ini bukan peradaban yang muda, peradaban tua sekali, yang mungkin seumuran dengan peradaban besar lainnya di Nusantara. Yang kedua, pemaparan dari Bu Eka memberikan kita sebuah pemahaman bahwa Dompu dulu itu punya local wisdom sendiri dalam hal kehidupan dari lahir sampai kematian. Itu yang bisa kita simpulkan. Leluhur Dompu luar biasa. Leluhur Dompu luar biasa sekali. Karena telah yang bagus lah. Bisa dibilang peradaban tinggi lah di abad-abad ke-13 ke-14 itu. Itu kesimpulannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Bolowiki Online bersama pembicara-pembicara selanjutnya. Juga Bu Eka kita akan undang lagi karena masih banyak yang bisa kita dalami. Kita hanya bisa mendalami sedikit saja dari yang seharusnya kita banyak dalami. Pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman juga belum bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini di lain waktu. Mudah-mudahan Bu Eka tidak keberatan untuk hadir lagi. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.